sampai saat ini terus berlatih banyak untuk sabar. Sabar itu butuh proses, butuh hati yang lapang. Ya. Ketika kita tidak dihargai orang, bagaimana kita sabar? Ketika orang tidak memperlakukan kita dengan semestinya, bagaimana kita sabar? Ketika kita lagi bergumul buat sebuah persoalan, buat senantiasa menunggu jawaban dari Tuhan, kan ada 3 jawaban. Ya, tunggu dan tidak. Tidak bukan berarti Tuhan tidak sayang sama kita. Tidak berarti itu yang terbaik dari Tuhan. Tetapi dalam sebuah penantian diperlukan kesabaran. Menunggu itu tidak gampang. Ya, butuh proses. Kalau Pak Manus sungguh dia punya istri, mama tunggu dulu saya mau datang, tunggu lagi. Kan? Itu proses dan itu sabar. Nah itu kalau tidak sabar, udah saya kasih tinggal saja, harus tunggu dari tadi, Bu. Kan, jadi Bu. Aslinya mulai keluar bilang kiri kanan itu yang dimaksud pendeta kamu, bukan saya. Ya, jadi terkadang kita ini tidak sabar. Nah, dalam Kolose pasal yang ketiga, ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-14, saya baca ini bagi kita semuanya di depan sudah ada. Coba kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai ikat yang yang mempersatukan dan menyempurnakan. Jadi Alkitab berkata, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Ya, ini penting baik. Karena kalau kita tidak sabar, kita mudah darah tinggi. Dan kalau orang yang tidak sabar itu kebanyakan sakit hati, dan sakit ini. Sampai ada orang sekarang banyak pergi ke psikiater, ya, karena sakit hati, sakit jiwa. Nah, tapi saya percaya dalam ruangan ini tidak ada satupun. Amin. Kita anak-anak Tuhan, bukan anak kecil maksudnya ya. Kita anak-anak Tuhan yang memiliki roh kesabaran. Nah, kesabaran itu dibentuk di proses dimulai dari rumah. Jangan jago di atas mimbar, dimulai dari rumah. Dimulai dari bagaimana suami istri saling mengasihi, sabar, menghadapi anak-anak, menghadapi apa saja. Kalau saya lagi takut ini sabar. Ya. Jadi apa arti kesabaran? Kesabaran adalah sikap menahan emosi. Orang yang sabar itu tidak mudah marah, tidak mudah meledak-ledak. Tenang dia Pak. Dia bisa tenang menyikapinya. Tapi ini diperlukan kedewasaan. Nah, dewasa bukan berarti usianya. No. Ada orang yang sudah kepala 7 masih seperti kanak-kanak. Ada orang yang remaja 20-30 tahun lebih dewasa daripada orang 60 tahun. Benar ya? Jadi bagaimana orang itu memiliki kedewasaan itu ditentukan bagaimana dia menyikapi setiap kejadian, baik dalam pekerjaan, di pelayanan, di rumah, menyikapi orang, dalam mengendarai kendaraan. Kadang-kadang kita disalib orang, ya kan? Kemudian itu orang-orang ini, pendeta ini udah kurang sabar. Ting. Nah, aslinya keluar. Bilang kiri kanan itu saya, ya. Jadi orang yang sabar adalah orang yang bisa menguasai diri, tidak meledak-ledak, tidak emosi. Arti kata sabar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tahan menghadapi cobaan. Tantangan kita hari ini, pergumulan kita, keuangan, terus tabah, tenang, tidak tergesa-gesa, tidak terburu nafsu. Sabar merupakan sikap yang harus kita miliki dan nilai tinggi untuk mencerminkan kekokohan jiwa kita. Apakah kita sabar dalam menghadapi setiap persoalan? Bapak Ibu, Alkitab berkata orang sabar bukanlah orang yang tidak pernah marah. Setuju ya? Iya. Yesus juga pernah marah kok. Ketika masuk di bait Allah, lihat penyamun-penyamun, bait Allah pun di sana terjadi transaksi di sana, jual beli. Untung di sana tidak ada narkoba. Ya kan waktu itu Yesus marah, memutarbalikkan itu meja. Dia berkata, rumahku adalah bait Allah, kenapa dijadikan sarang penyamun? Ada yang berkata begini kemarin ke saya, jangan-jangan hari-hari ini di gereja tidak ada Tuhan lagi. Yang ada hantu. Tuhan, hantu. Lama-lama jadi hantu. Ya karena motivasi sudah salah.
Tetapi kita sebagai pelayan Tuhan harus mengendalikan diri. Katakan amin. Mengendalikan amarah kita waktu kita diuji. Jadi orang yang lebih kuat dan dewasa adalah orang yang bisa mengendalikan dirinya. Ya, singkat, ya, bagaimana kita mengembangkan kesabaran? Ada 3 hal. Yang pertama, matikan segala ego. Katakan ego. Ego kita ini harus dimatikan. Yang membuat kita tidak sabar adalah ego kita. Oleh sebab itu, matikan segala sesuatu yang bersifat duniawi, amarah, dengki, iri, ya, iri hati dan dendam. Jadi ini kita harus tinggalkan supaya kita menjadi orang yang bisa sabar, mengembangkan kesabaran, ya, dalam perjalanan kehidupan kita. Amarah, geram, kejahatan, fitnah dan kata-kata kotor yang keluar dari mulut kita jangan lagi menjadi itu mengikat kita, tetapi mari kita tinggalkan kebiasaan-kebiasaan, lalu kita mengenakan buah-buah roh. Karena sabar adalah salah satu buah roh. Jadi kita sabar menghadapi tantangan, menghadapi pencobaan, menghadapi pergumulan hari-hari ini. Yang kedua, dengan cepat mengendalikan emosi. Bagaimana kita bisa mengembangkan kesabaran? Yang pertama tadi adalah apa? Matikan segala ego. Lalu yang kedua adalah mengendalikan apa? Emosi. Ya, kita lebih suka dengan orang yang bisa mengendalikan emosinya. Jadi sabar menunjukkan bahwa kita menguasai diri, dan penguasaan diri adalah buah roh. Galatia 5:23. Orang yang tekun menanti mendapat buah kelak, kata Alkitab. Jadi ketika kita sabar, maka muncul karakter yang baik. Katakan amin. Ketika kita sabar, dibentuk, diproses, maka disitulah kita mengalami hal yang baik dalam kehidupan kita. Karena kita dilatih untuk lebih sabar. Ya, sabar dalam segala hal. Ya, jangan berbicara sesuatu ketika kita dalam keadaan yang tidak tenang. Tapi tenang, tanya dulu masalahnya apa, bisa mengendalikan diri, sehingga kita menjadi orang yang mengembangkan kesabaran. Mengelola emosi adalah kunci untuk melatih kesabaran. Jadi saat emosi kita stabil, akan lebih mudah untuk bersifat sabar dalam menghadapi berbagai situasi. Jadi kesabaran adalah kunci untuk melatih emosi kita. Makanya Amsal 4:23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Dari hati kita ini kita mesti jaga, dan itu perlu proses yang tidak instan. Yang ada hanya mie instan, ya, yang ada hanya mie instan. Tapi untuk diproses itu butuh waktu. Nah, waktu kita tidak sabar dalam pembentukan itu, kita bisa salah ambil keputusan karena kita kurang sabar. Orang yang sabar adalah orang yang bisa mengendalikan emosinya. Ya, jadi sebab Alkitab berkata dari hati timbullah segala kehidupan. Jadi hati ini sangat menentukan ketika kita bisa mengendalikan emosi kita. Ya, kesabaran harus dilatih melalui situasi kecil, dari perkara-perkara yang kecil. Dimulai dari seperti antri di kasir, mungkin terjebak macet, atau menunggu antrian. Nah, latihan ini membantu menguatkan kesabaran kita untuk lebih taat dan sabar dalam menjalani kegiatan rutinitas. Saya kemarin ada teman saya sudah berperjalanan jauh nyetir, tiba-tiba saya maaf ya, perutnya tidak enak lagi. Ada orang yang lama sekali di dalam toilet. Aduh, saya bilang ini jangan ini saya di tengah jalan ini keluar ya, waduh, udah gak kuat saya, ya kan? Masa ketok-ketok, yang lainnya Pak, itu ada orang. Biasanya kan kalau toilet itu kalau ada tanda merah, yang ada titiknya itu dua-dua penuh. Ya itu saya kalau tidak salah di Plaza Semanggi kemarin. Waduh, saya bilang ini kemana saya? Karena kalau daripada saya jalan, saya atur dulu. Sebelum jalan, buang air kecil dulu. Nah, ini saya perlu, tapi puji Tuhan. Saya tunggu sabar dan saya di sana terjadi pelepasan, ya kan? Terjadi pelepasan. Kesabarannya juga dilepaskan. Waduh. Jadi ketika itu lega. Nah, saya belajar. Nah, kamu berhasil menjaga. Kalau tidak kadang kita, ini sih keadaan kita salahkan keadaan. Salahkan inilah gara-gara macet. Apa hubungannya macet dengan itu tadi? Ya kan? Kalau kita bisa menjaga hati kita, ini simple ya. Ini karakter sehari-hari. Baik Pak Eka yang berjualan,
bagaimana menghadapi customer, kadang barang minta ditukar atau tidak cocok, ya kan? Ada kita lagi juga apa saja ya dalam pelayanan kan, dalam kehidupan berumah tangga kan, kita perlu melatih kesabaran kita. Katakan amin. Yang ketiga yang terakhir adalah berdoa dan minta kepada Tuhan kekuatan untuk kita mampu melewatinya, mampu mengembangkan karakter kesabaran ini. Matius 7:7, apalagi kita sebagai pelayan Tuhan, ya kita harus bisa sabar. Ya, jangan sampai kita sebagai hamba Tuhan tidak sabar. Karena saya pernah bukain pintu seorang pendeta besar, saya tidak sebut namanya. Saya buka pintunya, dia marah-marah sama saya. Waktu sampai rambut saya udah kayak bagaimana ya, untuk tidak berdiri gitu ya kan. Tapi saya bilang, Tuhan bilang, itu juga manusia. Oh benar. Pendeta juga manusia. Dia tidak sempurna. Hanya Tuhan yang sempurna. Tapi dia harus menjadi teladan, menjadi contoh. Ya, supaya bisa melatih kesabaran. Matius 7:7 berkata, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Jadi ketika kita minta roh kesabaran, Tuhan aku belum sabar. Dalam perjalanan, sering kali aku jatuh bangun, sering emosiku mengendalikan aku belum sabar. Minta, Roh Kudus tolong aku. Jadi kita minta kepada Tuhan, jangan minta datang uang, ya kan? Ya, tetapi minta buah-buah roh, kesabaran, sukacita, damai sejahtera. Bapak Ibu, saya sampaikan, orang yang sabar itu disukai semua orang loh. Orang menantikan dia. Tapi kalau tidak sabar, orang jauh. Berkat juga jauh. Tapi kalau orang sabar, wah dicari orang sabar. Ya. Jadi Alkitab berkata, seringkali kita gagal dan jatuh karena kita mengandalkan kekuatan kita. Kita minta kepada Tuhan, Alkitab berkata mintalah kekuatan dari Tuhan untuk tetap sabar dalam segala situasi. Kesabaran sejati bersumber dari kekuatan yang Tuhan berikan. Bukan karena kitanya. Setuju katakan amin? Bukan karena kita, tapi karena Tuhan yang menolong kita. Tuhan yang berikan kita kemampuan untuk mampu melewati semua persoalan dan mengembangkan kesabaran. Ingat, pulang dari tempat ini latih diri kita untuk sabar. Nah, sabar, waktu kita nunggu di depan, bagaimana sikap kita? Ya. Kita akan masuk dalam doa, mungkin nanti berkumpul aja. Pak Eka sama